Ayo juga belum tahu ini. Assalamualaikum. Hadir lagi di sini di villaku. Masuk ki Pak tabe Pak di. Kenang-kenangan ini sekali jalan-jalan tongki mau bisa keluar begini. Sebenarnya di rumah Pak Nawe, kita tahu di rumah sempit. Sekali di sini Bami kumpul-kumpul. Saya mau dicari nih. Iya. Baru ini rasanya bersih sekali. Ada. Iya ada Ustaz Anu, hai. Haji. Villaku. Anu dia ini kasih doa, lihat ada ini kayu-kayuan itu katanya narhat, kayu-kayu khusus. Yang di sebelah sana katanya itu. Saya memang acara, saya udah lambat. Cepatnya sedikit Pak di. Tapi Budi jalan kan. Ini nggak tahu kalau nak jual ini coklat. Rame-rame lagi villa. Rame. Assalamualaikum. Nah, ada yang nganter tadi. Bajunya. Tidak ada antar kakaknya baru kak muncul. Jadi siapa yang ada aja tadi ada juga. Allah. Nanti ada antar kak. Gitu nih orang panas. Bagus tuh ya. Bikin bapak. Ya juga kalau belum itu hari dia bilang mau bikin kolam renang. Dia bilang untuk anak-anak. Tadi kalau sih masih mau buka sih kalau gaji ini coba cucukan. Kesana baru selesai. Satu kesana aja laki-laki kan. Terlalu boyang juga bermain lagi. Iya. Ada tempat main-mainnya. Nah, tempatnya bisa di booking seperti ini Bunda. Rame-rame di sini. Tetap pakai masker. Jaga jarak. Hadir lagi Mami. Iya. Tergantung moderatornya. Tergantung moderatornya sama ketuanya. Iya. Oh iya. Satu-satu aja Pak. Itu sana yang putih. Iya. Sini Kimi. Sebentar tadi kan siap maka. Bagaimana itu kalau tidak ada antar ki? Diharap kendaraan tidak ada. Apa itu jalan terbaik untuk janda? Astaga. Betul kah itu? Jalan terbaik untuk janda. Jalan baru kayaknya ini. Betul. Oh, ilaha illallah. Mayu bintangnya. Oh iya. Bagaimana Bunda? Bukan serang rame lagi ya. Cemilannya lagi taruh saya sampai mau pada barang-barang. Ya. Bagaimana kalau bagusnya deh? Nanti mau piano kalau kita dengar dulu kan ya. Tapi makannya bareng-bareng. Iya, biar nanti kan cari tempat saja. Nanti dibuka cari tempat saja, tapi bisa di sini kan, ada sendiri. Atau bagaimana kita taruh saya sini, Bunda dia maju-maju ambil satu-satu. Nggak bisa taruh saya maksudnya hidangkan di sini. Apakah satu kali begitu Bunda? Atau ini meja ini bisa kita, iya bisa dijejer ke Bunda. Jadi makannya biar melantai saja Bunda. Nanti ada yang bagi-bagi tuh. Kan kita bungkus dengan itu mangkok tuh. Bagaimana keserangan? Oh, coba bagi.
Oh iya bisa juga. Terserah kita. Saya kira mau begitu praktis udah cuci piring nih Ki. Kalau sakit. Iya, karena saya pikir itu tak ada yang siapa tahu yang puasa. Tidak begitu deh. Saya pikir itu kita maksud. Jadi pikir oh begitu nanti kita sajikan ibu biar nih lebih bagus lagi. Saya kira makan begini. Jadi yang tidak mau dan tidak bawa pulang yang mau tinggal di sini. Saya kira begitu maksudnya tak sih. Mbak, makanya kan ada yang melapor, yang puasa. Biar kita jadi pasar saja. Kalau mau pulang kan sering saya temukan di grup bilang kalau mau bungkus bisa. Kan udah malam-malam kita sendiri yang mengerti. Malam-malam kita ngomong jadi kita malam yang mengerti toh. Nanti disuruh umumkan. Ya, ya kita atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh barakahnya. Sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita melangkah ke acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Korea Anissa, dan kepadanya kami persilakan dengan hormat. Kasihan. Bagus kalau pasangan. Anissa dan sari tilawah oleh Naila. Ini dia bunda cantik. Saya kira kita mengaji. Iya, memang kisah aja. Oh, bukan Naila. Ini calon-calon penerus. Asal pede kasih yang. Siapa sih? Kan hantar Kak. Sama saya lambak aja datang. Enggak ada Pak Benceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. Memang tuh kalau nampil gini, harus terbiasa pergi. Ya, sedikit sekali membaca. Biar mi kasihan, biar mi belajar tahu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggalkannya, dan dia diciptakan keseimbangan. Maha benar Allah, nak. Maha benar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bagus nih PD-nya. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kepada saudari
Anissa dan Tasya, kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, kita melangkah ke acara kedua, yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Hairun Sabang, dan kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gitu ya. Di depan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak dari ibu-ibu. Ya, alhamdulillah hari ini cukup lumayan yang hadir ya. Ibu-ibu juga ini lengkap ini pasukannya. Ya, dan saya juga secara pribadi ini pertama kali hadir di sini, sangat alami. Ya, bagus juga kayaknya kalau tiap bulan di sini pengajiannya kalau berdua. Di booking. Yang penting ada diskon khusus nih. Bagaimana kemana yang punya? Ya kalau ya saya biasa sampaikan itu kalau pengajian di rumah-rumah, ya rumah yang selalu ditempati pengajian, rumah yang selalu dijadikan tempat membaca Al-Quran. Yang pertama, rumah itu akan diberkahi oleh malaikat, insya Allah. Kemudian yang kedua, rumah yang selalu datangi tamu, ya, itu tamu datang membawa rezeki, kemudian pulang mengeluarkan penyakit. Gitu. Ya, jadi kalau tempat usaha seperti ini dipakai untuk kegiatan pengajian, sampai-sampai di depan ditulis tertutup ya, apakah itu di depan tadi? Tutup sementara. Ditutup karena ada kelompok dua yang mau masuk. Nah, kelompok dua ini memang pemegang setengah tauti memang. Dia yang punya tauti setengah. Tapi kalau ada yang mau Umar di situ ya selesai. Iya. Alhamdulillah. Dan ini nuansanya baru ini. Ya, 2 tahun yang lalu pernah hikmah buat kegiatan itu di Pantai Ide Serwako. Itu juga bagus itu di pantai. Waktu itu lomba ya. Ya, bagus juga nanti kalau pergi mini Mbak Korondes kita buat lagi kegiatan begitu tuh. Iya, karena itu membangun keakraban, membangun kebersamaan. Jadi memang tidak selamanya untuk membangun kebersamaan itu harus lewat ceramah. Kadang dengan lomba-lomba, dengan kegiatan, justru di situ terbangun itu kebersamaan. Ya, termasuk kita kesini ini sudah luar biasa kebersamaannya. Ya. Yang pertama, ibu-ibu datang di sini tepat waktu. Ya, tadi kami pikir kosong, datang bersamaan semua. Yang kedua, bajunya hampir sama-sama semua warnanya. Saya tahu ini apa modusnya ini. Setelah acara ini. Saya tahu sih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini jam 5, saya coba efektifkan waktu ya. Ada materi yang dititipkan ke saya oleh tuan rumah. Tuan rumahnya Ibu KKSC ya. Ya, saya dulu senior saya di Masjid Al-Kausar. Kami selalu panggil KSC. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten ikut dengan kegiatan agama. Nah, dulu dia ini toko Linda selalu sponsor hadiah buku tulis sama pensil. Ada lomba-lomba dulu itu di sekolah, dapat di masjid, pasti itu ada. Nah, ini ya, buku, pokoknya selalu ada. Dulu marah dia kalau tidak dihubungi, baru ada lomba dan tidak ada sumbangannya di situ. Insya Allah nanti kalau ada lomba-lomba ini hubungi lagi dia. Insya Allah. Begitu ya. Insya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang usahanya masih jalan. Alhamdulillah. Ya, kita doakan mudah-mudahan tuan rumah atau pelaksana kita pada sore hari ini, KSC bersama suami ya di belakangnya. Terlambat baru pulang kerja. Ya, ada di belakang sana. Ya. Wah, pulang kerja langsung ke sini ya. Ada hadisnya itu, Kak siapa namanya? Kak Volvo. Ada Volvo di sini. Pak Budi. Pak Budi. Seorang suami
yang lelah pulang ke rumah, atau dia habis bekerja kemudian pulang ke rumah karena kelelahan, kelelahannya itu menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Jadi seorang suami, istri juga sebenarnya, kalau dia keluar rumah membaca doa bismillah minimal, dia tambah lagi bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dia bekerja mulai dari tinggalkan rumah sampai pulang kembali, selama itu dia terhitung ibadah itu. Ya, jadi kalau misalnya ditakdirkan meninggal dunia dalam keadaan bekerja dan niatnya untuk menafkahi keluarga, maka selama itu dia ibadah. Kalaupun dia meninggal, insya Allah itu syahid kecil. Ya. Jadi karena saya lihat dia pakai baju kerja ini, baju Volvo, jadi ya mudah-mudahan sehat-sehat terus bersama keluarga Pak. Amin. Ya, ibu-ibu juga yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini sehat-sehat. Kenapa? Karena materi yang dititipkan ini tentang kesehatan. Iya, Islam dan kesehatan. Mati ini. Karena ada satu materi nantinya yang saya mau sampaikan ini, dan ini identik dengan kita-kita yang ada di sini. Ya, Islam dan kesehatan, terutama nanti masalah makan. Iya, masalah makan dalam Islam. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengawali materi pada sore hari ini dengan mengutip satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, ni'matani maghbunun katsirun fihima, atau maghbunun katsirun fihima minan nas as-sihha wal faragh. Ada dua nikmat, ya, ada dua nikmat di mana manusia selalu lupa terhadap dua nikmat ini. Dia selalu lupa terhadap dua nikmat ini. Bahkan manusia lalai terhadap dua nikmat ini. Apa kata Nabi? As-sihha wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang ini adalah dua nikmat yang paling sering dilalaikan atau dilupakan oleh manusia. Nanti nikmat sehat itu dia rasakan ketika dia sakit, akan gitu. Nanti nikmat waktu luang itu dia rasakan, dia butuhkan ketika dia sudah sibuk. Orang yang sudah terlanjur sibuk tidak bisa lepas dari kesibukannya. Biasanya pada saat itu dia baru merasakan, oh, saya butuh waktu luang. Atau orang yang selama ini hidup diberikan nikmat kesehatan, nanti setelah dia sakit, baru dia merasakan ternyata nikmat kesehatan itu luar biasa. Ada juga orang, sebagian orang di waktu mudanya dia korbankan kesehatannya untuk mendapatkan uang, gitu ya. Begitu dia sudah tua, dia korbankan uangnya untuk dapat kesehatan, kan begitu. Ya. Jadi ada orang ketika masih kuat dia rasa tubuhnya, dia rela korbankan kesehatannya, pokoknya dia paksa dirinya bekerja untuk mendapatkan uang. Begitu dia sudah tua, terbalik, dia korbankan uang yang dikumpulkan di waktu muda demi dapatkan kesehatan. Maka dari itu jamaah sekalian, betapa penting memang ini kesehatan dalam Islam, ya, sangat penting sekali. Bagaimana kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Ya, secara umum kalau kita kembali pada diri kita ini, kesehatan itu ada dua yang perlu kita jaga. Yang pertama ada yang disebut dengan kesehatan fisik. Ini fisik, ini badan tubuh kita ini. Kemudian yang kedua ada namanya kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Ya, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Nah, jamaah sekalian, dalam surah Al-Maidah ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Ya. Makanlah, apa kata Allah? Firman Allah, makanlah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, makanan yang halal dan thayyib dan baik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah yang kalian kepadanya beriman. Untuk makanan saja jamaah sekalian, Allah atur dalam Al-Quran. Ada dua syarat makanan yang harus masuk dalam tubuh kita. Yang pertama dia harus halal, yang kedua dia harus baik, thayyib. Ya. Makanan yang halal itu adalah makanan yang cara mendapatkannya itu harus benar. Jadi kalau ada makanan yang didapat dengan cara mencuri,
haram. Ada makanan yang didapat dengan cara merampok, haram. Ada makanan yang didapat dengan cara korupsi, haram. Ada makanan yang didapat dengan cara tipu-tipu, haram. Ya, ada makanan, ya tipu-tipu itu banyak, ya. Tipu-tipu itu banyak. Apalagi akhir-akhir ini musim durian. Wah, saya ini sudah sering korban, jadi korban penjualan durian. Buku ke Majelis Taklim Al-Kausar, alhamdulillah. Luar biasa, lumayan itu jalan kaki dari luar. Ya. Iya, jadi akhir-akhir ini banyak penjual durian. Ya. Saya pernah istri beli durian di pasar itu. Apakah bahasa duriannya itu kalau tidak ada rasanya? Aji Mama Res. Ditipu Ki. 3 dibeli, mungkin hanya 2 biji atau 3 biji yang terasa, yang lainnya makemeh, tidak ada rasanya. Baru dia bilang bagus ini, tipu-tipu. Nah, siapa yang menjual seperti caranya tipu-tipu itu, uang yang dihasilkan, keuntungan yang dihasilkan dari penjualan itu, kemudian dia pakai beli makanan masuk ke dalam tubuhnya itu yang jadi daging, itu menjadi api neraka. Ya, makanya kalau kita pernah melakukan itu, bertaubat segera, kemudian perbanyak infak. Ya. Jadi itu pertama, makanan yang harus masuk dalam tubuh kita itu halal. Kemudian makanan yang kedua adalah toyib. Ya, bukan haji toyib yang di atas. Toyib itu artinya baik. Makanan yang baik itu adalah zatnya bersih. Ya, kita tidak boleh makan makanan yang dilarang oleh agama kita. Mengandung najis, tidak boleh. Ya, hewan-hewan yang diharamkan tidak boleh juga dimakan. Ya, babi, anjing, termasuk ayam yang mati tanpa disembelih itu haram dimakan. Ya, ayam yang mati disembelih tapi tidak disebut nama Allah, haram juga dimakan. Ya, inilah memang tantangan kita ini, terutama orang Toraja. Ya, kalau pergi ke Toraja pas acaraan itu, dia apa lagi namanya itu? Satu kali tebas jatuh, tantangan berat memang. Ya, di tenggoro. Ya. Jadi kerbau itu hukum asalnya halal, tetapi cara memotongnya, cara menyembelihnya salah, pun itu menjadi haram. Kenapa? Tidak disebut namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, makanan yang masuk dalam tubuh kita itu dia harus halal. Kemudian yang kedua dia harus thayyib, bagus atau baik. Ya. Kemudian bagaimana cara ya memasukkan makanan dalam tubuh kita? Ini dia. Yang pertama, hadirin sekalian, ini masih kesehatan fisik ya, kesehatan fisik. Belum masuk di kesehatan mental. Ya, dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini tata cara makan, tata cara makan. Bagaimana Islam mengatur tata cara makan? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsahu yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang di antara kalian makan, ya, janganlah mencuci tangannya sebelum menjilatinya atau dijilat oleh orang lain. Saya ulangi. Apabila salah satu di antara kalian makan, maka janganlah menjilati, jangan mencuci tangan. Ini setelah makan ya. Jangan dicuci dulu itu tangan sebelum dijilati atau disuruh orang lain untuk jilat. Ya. Siapa orang lain yang jilat itu? Suamita. Dan jijik-jijik. Bapak jilat dulu Tadi memang ya dianjurkan itu bisa menimbulkan apa sih istilahnya itu? Cinta dan kasih sayang katanya. Kalau misalnya saling jilat-jilat tangan. Ya. Ya, tapi kalau ada lombok-lomboknya sedikit, masya Allah. Baru ada tarasi-tarasi ini digigit tangan tak sama suamita. Ya. Yang pertama hadirin yang kami muliakan, sunnah makan dalam Islam itu
menggunakan tangan kanan. Adakah di sini yang makan tangan kiri? Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitan, sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Jadi kalau ada orang makan pakai tangan kiri, berarti dia mistas terbiasa, maka usahakan kita. Usahakan kita. Ya, jadi sebar sembarang juga ceramah aku lah. Nanti sembarang kita bilang di luar apa acara pesta, dia ada setan ada. Nah, saya hanya bicara sesuai hadis dulu. Pertama, makan dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua, disunnahkan makan menggunakan jari tangan. Oke, jari tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu bersabda tentang hadis makan menggunakan 3 jari. 3 jari itu jari ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Waktu itu beliau lagi memegang kurma, ya. Jadi makan kurma itu sunnahnya menggunakan 3 jari, ya, dimakan. Oke? Hadirin sekalian, ternyata ada satu hal yang luar biasa dari hadis Nabi. Ya, tidak main-main ternyata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kenapa kita dianjurkan untuk menjilat tangan? Kenapa kita dianjurkan untuk makan menggunakan jari? Ternyata di tangan manusia ini, di jari-jari tangan kita ini, telapak tangan dan ujung di sini nih, di sini ada namanya enzim tadi saya baca, ernase. Enzim ernase ini akan muncul setelah tangan kita itu kita cuci dulu sebelum makan, bersihkan dengan sabun, ya. Setelah itu enzim itu akan keluar. Enzim di tangan kita ini. Apa fungsi enzim ini? Enzim ini ternyata bisa mengikat bakteri. Ya. Jadi begitu kita makan, kemudian pakai tangan ya, kita kasih masuk dalam mulut, itu ada enzim. Enzim ini membantu proses pembusukan makanan yang masuk dalam perut. Makanya orang-orang tua dulu itu, apa itu larangan terbesarnya orang-orang tua dulu? Dilarang memegang makanan pakai tangan, busuk, basi ya, cepat basi. Ya, silobet. Ini juga gara-gara pakai tangan kapan ini? Ya. Baru setelnya. Ada kayak bisa setel. Nanti mungkin diadukan dulu ibu. Kita siapkan ibu. Oh ya, kalau dipegang-pegang itu apa-apa makanan pasti basi lah. Cek 1 2. Ya, sudah lumayan. Baik, kita kembali. Makanya orang-orang tua dulu itu melarang kita menyentuh makanan menggunakan tangan. Katanya cepat basi. Kita coba nih Bapak dan Ibu sekalian. Pegang ke nasi, ada nasi yang kita masak sama-sama ya, bersamaan. Pisahkan satu nasi yang tidak disentuh oleh tangan tak, satu nasi yang disentuh oleh tangan tak. Lihat mana yang lebih cepat basi. Yang lebih cepat basi itu yang disentuh oleh tangan. Itulah enzim. Enzim ini membantu pembusukan. Ya, jadi kalau ada orang makan tidak busuk itu makanan dalam perutnya, itu sakit perut. Itu sakit perut. Ya. Bagaimana Ustaz kalau makan kicoto? Atau makan bakso? Hah? Oh, mati bijak. Padrasa nih, pergi di acara makan bakso. Baru dia, kelompok 2 semua makan pakai tangan. Dia bilang begini nih yang masuk Ustaz Hairun. Kalau makan di acara, makannya harus pakai tangan. Malu-malu toh kalau begitu. Jadi kita juga harus lihat situasi makanan yang kita makan. Ya. Ada makanan yang memang memungkinkan untuk dipegang, ya, dan ada makanan yang tidak memungkinkan untuk dipegang. Pernah ada cerita itu Raja Melayu. Ini raja lagi makan bersama para tamunya. Makan bersama para tamu. Banyak tamu di situ. Tamunya itu semua makan-makan pakai sendok, pakai garpu, ya. Kayak ada jamaah kita di sini yang pergi itu hari di Makassar, di mana gitu.
Hah? Apa itu siapa itu? Ya, ya. Bukankah dia? Pokoknya pakai apa kita makan itu hari Tante Masan? Pakai sendok? Sempit. Keren. Luar biasa. Ya, jadi raja ini makan bersama tamunya, ya. Tamunya itu makan pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau. Raja Melayu ini dia makan pakai tangan. Tidak malu dia. Ditanya, tidak malu Ki, itu makan seperti itu. Sementara tamu-tamu yang lain ini makannya pakai sendok. Yang pertama alasannya, jadi dia punya 3 alasan. Yang pertama, tangan saya ini saya yang bersihkan sendiri. Kalau sendok dibersihkan oleh orang lain, saya yakin tangan saya ini bersih. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tangan saya ini setelah saya bersihkan tidak pernah jatuh. Tidak pernah jatuh. Kalau jatuh pasti kotor. Sendok saya tidak tahu siapa yang bersihkan. Saya tidak tahu apakah setelah dibersihkan sendok itu jatuh atau tidak. Dan yang terakhir kata dia, tangan saya ini hanya saya saja yang pakai selama ini untuk makan. Kalau itu sendok dan garpu, sembarang orang pakai makan. Itu alasan sang raja. Kenapa dia makan menggunakan tangannya. Tapi ingat sekali lagi ibu-ibu, jenis makanan juga harus kita lihat. Kalau makanan itu memungkinkan untuk kita pakai sendok, silahkan. Kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Tapi hukum makan menggunakan tangan itu adalah sunnah, tidak wajib, ya. Sunnah. Jadi dia sunnah, itu tidak wajib. Jadi kalau makan sup, ya makan sup, apa karena tidak ada? Bebas pilih. Soalnya kelompok 2 identik dengan sup ubi. Orang yang rekang. Enggak Ji, bertanya-tanya juga ini. Sekaligus mewakili beberapa orang. Ya, kelompok 2 itu identik dengan Ica, sup. dada gede Ica. Pokoknya pasti sup terus lah, Masya Allah. Enak-enak terus supnya. Iya. Jadi itu jamaah sekalian ya. Itu baru satu sisi saja. Makan diatur. Kemudian yang kedua minum. Minum pun itu bisa membuat orang mati. Kenapa ada orang mati gara-gara minum? Kalau dia minum, langsung minum dengan 1 kali nafas, tarik nafas. Coba mungkin ada yang pernah tasak kok dadanya. Ya gara-gara minum. Sakit itu. Dan itu bisa menyebabkan sakit dada, sakit jantung. Iya, gara-gara minum. Makanya Nabi mengatur kepada menganjurkan kepada kita, kalau kita minum ya 1 gelas begini itu 3 kali minimal. 3 kali tarik nafas untuk 1 gelas minum. 1, 2, 3. Bukan ambil botol. Calon-calon orang sakit itu. Kalau kebiasaan seperti itu. Ya. Ya. Itu minum. Ya, hadirin sekalian. Sangat banyak ya bagaimana kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan fisik kita ini melalui makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita. Ya. Jadi itu tadi yang pertama saya sampaikan bahwa kesehatan dalam Islam itu ada 2. Yang pertama dari sisi fisik dan yang kedua dari segi mental. Ya, kalau segi mental ini saya ingat saya pernah bawa materi ini di rumahnya Pak Nyarmi, Om Daud. Ya. Tentang bagaimana kita harus menjaga hati. Ya. Karena sumber dari segala sumber penyakit dalam diri manusia itu adalah hatinya. Kalau penyakit jiwa. Ya. Ala fa inna fil jasadi mudghah, kata Nabi, ketahuilah bahwa dalam diri seseorang itu ada segumpal darah. Fa idza saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini bagus, maka baguslah fisiknya. Bagus juga yang lainnya. Tapi kalau segumpal darah ini rusak, maka dia merusak bagian tubuh yang lainnya. Ala wahyal qalbi. Maka ketahuilah segumpal darah itu namanya hati, qalbu. Ada yang tahu di mana lokasi qalbu? Ibu-ibu, qalbu itu di mana? Di dada. Di mana? Di dada? Di mana kah?
Disuruh gambar. Ada yang tahu kalbu itu di mana? Di mana? Kalau kalbu itu organ tubuh, apa namanya? Kalbu itu organ tubuh. Ada yang tahu? Yang tahu nanti ini dikasih makanan. Iya. Jadi ini hadirin sekalian, saya perlu luruskan pemahaman yang keliru selama ini. Secara bahasa Arab ya, kalbu itu artinya jantung. Jantung ini. Itu kalbu. Hujan kan? Angin jadi. Mau baterai kah? Pakai baterai. Tapi mana kita minta ke mana? Goyang ya anunya, regulatornya. Oh. Udah rapat. Ya. Jadi kalbu itu artinya jantung. Dalam bahasa Arab kalau kita buka kamus Bahasa Arab. Ya. Itu yang kalau bukan alkalin, baterai alkalin yang bagus kalau mic. Bukan baterainya dia itu. Ya alkalin yang bagus tuh yang tahan lama itu. Ada memang alkalin. Dia goyang. Baterainya di dalam. Iya, Bukan baterainya. anunya itu. Coba dulu. Ini jantung ini. Pola makannya enggak teratur. Seluruhnya. Pasti aja enggak ini. Iya. Jadi saya ulangi dalam kamus bahasa Arab, kalbun itu digambarkan seperti buah pohon pinus. Pernah kita lihat buahnya pohon pinus? Itu gambar jantung. Jadi luar biasa ya. Bahasa Arab itu dipilih sebagai bahasa Quran itu karena memang itu bahasa yang paling mendekati kebenaran ilmiah. Maaf, yang mendekati pemikiran logika manusia. Di zaman dulu belum ada operasi bedah untuk melihat bagaimana bentuk jantung itu. Tetapi yang digunakan adalah pendekatan melalui apa yang selalu dilihat oleh manusia. Ternyata itu jantung dalam kamus bahasa Arab disebut suatu buah dari pinus. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau kita hamil 13, berapa bulan kan biasa itu? 140 hari. Ya, 4 bulan pertama itu sekitar 120 hari. Kalau kita pergi ke rumah sakit untuk cek apa namanya itu? USG. Apa yang berdetak? Apanya bayi yang direkam? Hatinya atau jantungnya? Itu tak bunyi. Berarti sudah ada nyawa yang dimasukkan. Bapak-bapak, ini orang bapak-bapak di sana. Ini maki ya. Kalau password HP tadi tahu sama istri tak, apa yang berdetak-detak? Hah? Pasti jantung ya. Ini jantung, ini indikator kesehatan. Ibu-ibu, kalau naik tensi tak, akhir bulan terutama, orang ketuk-ketuk pintu rumah, pergi menagih, apa tak yang berdetak-detak? Bayangkan itu. Apa hubungannya antara pikiran ini dengan jantung? Kenapa hanya karena persoalan orang datang kepada kita, menagih misalnya, kemudian kita belum bisa membayar, kenapa jantung ini yang goyang? Kenapa ketika ada masalah yang kita hadapi, kenapa jantung yang berdetak? Apa hubungannya? Kenapa kalau misalnya kita marah, kenapa jantung? Belum lagi yang lain. Kenapa kalau kita sedih, menangis, apa hubungannya dengan air mata? Apa hubungannya? Maka hadirin yang kami muliakan, antara kesehatan mental dan fisik itu tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Semuanya berhubungan. Semuanya berhubungan. Ya. Informasi yang masuk lewat telinga
informasi yang datang lewat mata itu semuanya berhubungan dengan kesehatan fisik seseorang. Ya, fisik seseorang. Kalau ada tetangga kita beli mobil baru atau beli kipas angin, kalau itu membuat dada kita berdebar-debar, jantung kita bergejolak dengan cepat, pasti ada masalah dengan kita. Pasti. Kalau seperti itu perasaan tak, tapi saya yakin tidak ada di sini. Tidak ada. Ya. Kalau ada, istighfar cepat. Ya. Pasti ada masalah dan itu bisa menimbulkan penyakit fisik. Ya. Orang yang depresi dalam ilmu psikologi itu, orang yang depresi atau orang yang stres, ya, lama kelamaan itu kan penyakit jiwa itu, penyakit pikiran. Tapi kalau dia terbiasa dengan stresnya, dengan pikirannya, itu akan mengganggu kesehatan fisiknya. Ya. Dan banyak penyakit-penyakit yang muncul akibat depresi. Mungkin obat paling gampang ibu kalau ada penyakit tak sekarang. Coba senyum. Senyum. Tata Masang senyum coba. Cantik sekali. Iya. Memang ya, berat memang ini mengendalikan emosi. Berat sekali. Saya pun biasa terbawa emosi. Ya, kemarin malam di rumahnya Kak Nanda itu hampir juga saya emosi di situ. Ya. Jadi kita ini setengah mati mengurus acara. Itu kan salah satu syarat bikin acara mulai bulan Februari, mulai tanggal 1 Februari itu acara malam itu hanya sampai sampai jam 10. Ya, dilarang nih lewat lagi musik-musik apa semua. Ya, ada seseorang bukan dari pelaksana, dari tuan rumah, dia bilang saya tanggung jawab, lanjutkan acaranya. Baik, bagaimana caranya? Saya sama Haji Mustain tanda tangan, kasih masuk pernyataan di kantor polisi, kalau kami melanggar maka acara dibubarkan. Nah, ada teman itu ibu-ibu di situ yang tambah-tambah yang bakar-bakar sate, maunya tunduk-tunduk enggak. Tapi itulah keadaan-keadaan seperti itu memancing emosi. Ya, cuman karena alhamdulillah saya kalau ada masalah seperti Bapak Ibu sekalian, satu hal yang harus kita lakukan, lebih lari kita dari situ. Jadi saya lebih memilih pindah, bergeser ke belakang sama Bapaknya Umar. Duduk di sampingnya Bapaknya Umar. Kalau dia bilang Bapaknya Umar, pukul-pukul ya, terpaksa pukul nih. Tapi tidak mungkin. Iya. Jadi juga sebagai bahan sosialisasi buat kita, sekarang ini tidak ada surat izin dari pemerintah. Acara kawin, acara pesta tidak, pemerintah tidak mau buat surat izin. Tidak mau. Takut ambil risiko. Karena kalau terjadi apa-apa, itu dendanya besar sekali. Akhirnya apa? Semua resiko dikembalikan ke panitia pelaksana, bukan tuan rumah. Panitia pelaksana, ketua panitia waktu itu Haji Musta, sekretarisnya saya. Mati nih. Ya mau dia apa? Ya, kalau paling minimal dibubarkan Ji. Kalau misalnya sudah terlanjur kelewatan acaranya itu dibubarkan dan itu harus disiap dibubarkan karena surat pernyataan. Ya, ini keputusan disampaikan oleh Pak Irwan ya, wakil bupati kita, Irwan Bahrisam, itu dimulai 1 Februari. Ya, kalau ada yang bikin acara nanti, tetap kita jaga itu protokol kesehatan Pak. Demi kebaikan bersama saja, demi kebaikan bersama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi antara jiwa dan fisik itu punya hubungan yang sangat kuat. Hubungannya kuat sekali. Ya, dan memang banyak penyakit fisik ini muncul karena penyakit jiwa. Orang yang depresi, ya, orang yang stres, ya, berpengaruh pasti mempengaruhi pola makannya. Itu yang pertama. Orang yang stres, orang yang depresi pasti mempengaruhi pola tidurnya. Orang yang stres, depresi mempengaruhi pola hidupnya. Dia tidak sadar dia tidak bisa mengatur makan, tidak bisa mengatur waktu istirahat. Apa yang terjadi setelah itu? Pasti banyak penyakit yang muncul, pasti. Maka dari itu saya sampaikan kepada kita satu obat terbaik, zikir terbaik, bagaimana mengobati sakit jiwa kita. Ada yang tahu apa zikir terbaik yang ada? Membaca Al-Quran. Itu zikir tertinggi itu, membaca Al-Quran. Ya, zikir tertinggi itu adalah membaca Al-Quran. Setelah itu beristighfar. Ya. Kalau bisa zikir pagi, bisa juga zikir sore, alhamdulillah.
Ya. Ada zikir pagi itu, ada zikir sore. Ya. Ada saya jual, tak 5.000 satu. Posting saja Ustaz. Gak apa-apa sekali-sekali mas. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada 3.000 juga Pak Umar. Ya, saya potong nggak mau. Ya, itu zikir. Ya. Tapi saya ulangi, zikir tertinggi itu adalah membaca Al-Quran. Apalagi sambil mentadaburi isinya. Ya, makanya memang sangat dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran yang ada artinya kalau kita tidak bisa mengartikan. Ya, saya tidak mau promosi, walaupun saya jual Al-Quran seperti itu. Ya. Ya, saya kira itu saja hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menganugerahkan kita kesehatan. Ya, satu kebiasaan baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya bisa tetap sehat itu adalah selalu bersedekah dan berinfak. Usahakan setiap hari ada infak, tak sedikit saja, tak 1.000, 2.000, ya, itu sudah cukup setiap hari, terutama setelah sholat subuh. Karena kenapa? Ada malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang berinfak di waktu fajar setelah sholat subuh. Apa doanya malaikat kepada orang itu? Ya Allah, berkahilah hidup orang yang berinfak hari ini. Ya, 1.000, 2.000 cukup. Yang penting kalau bisa tiap hari, tiap hari. Bisa ke satu kaligus 1 tahun, bisa tanya. Saya kira cukup ya Pak Sawido. Sudah 5:30. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mempertemukan kita dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Hairun Sabang, dan kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, kita ada undangan dari Mama Dewi, acara hakika anak dari Mama Dewi, anak Cucu. ya, cucu hari Rabu jam 11. Dan Jalan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak diharapkan kehadirannya. Baiklah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang dibungkus nih, kalau mau kita dibungkus ada. Tapi diambil tisu sananya. Masing-masing ngambil di sana. Masing-masing ngambil di sana. Masing-masing ngambil di sana, berdiri. Biar Mi gaji Ustaz gaul jadi itu. Pak Ustaz, berdiri Miki. Mulai. Enggak, dipilih di sana tempat doa kemarin. Ada yang disiapkan 2 menu. Kalau menu lain saya laki-laki. Dokter.